Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama berwasiat kepada diri kita sendiri untuk senantiasa bisa menjalankan seluruh amal-amal dalam kehidupan dunia ini, untuk bisa menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, istiqamah di dalam ketaatan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Pada kajian subuh singkat kali ini, saya sedikit akan membawakan sebuah judul materi yang singkat. Judulnya adalah Resep Hidup Bahagia. Jamaah rahimakumullah, kalau kita membicarakan terkait dengan kebahagiaan, sudah barang tentu setiap manusia, setiap orang menginginkan kebahagiaan tersebut. Akan tapi ketika ditanyakan kepada masing-masing kita, kebahagiaan itu seperti apa? Sudah barang tentu jawabannya tidak mungkin sama antara satu orang dengan yang lainnya. Ada yang mengartikan bahwa kebahagiaan itu adalah dengan bergelimangnya harta, bisa jalan-jalan kemanapun dia mau, bisa membeli apapun yang dia mau. Atau ada yang mengartikan orang yang bahagia itu, ya kalau pagi-pagi seperti ini bisa mujung tidur di rumah, berarti bahagia. Kira-kira yang hadir di sini dengan yang di rumah bahagia mana? Nggih, eta. Ya, kira-kira apa bahagia itu napa nggih? Menurut jenengan ini napa? Kalau saya tanya, jenengan bahagia napa mboten? Yakin? Ya bahagia nggih. Bahagia ku apa? Ya embuh. Karena bahagia itu adanya di hati. Ya. Akan tapi apakah seperti itu yang di kebahagiaan yang ada di dalam pengertian syariat? Kita akan sedikit membahasnya. Terkadang orang itu berada di dunia merasa berbahagia, akan tapi ketika suatu saat dia sedang sakit atau sedang sendirian, dia pasti akan berpikir bahwasanya besok dia akan mati. Gini betul? Iya. Kalau orang-orang beriman yakin bahwa ketika mati akan menghadap Allah Tabarak wa Ta'ala. Kira-kira orang kafir ini, orang yang tidak percaya dengan agama, dia berpikir kalau mati kira-kira mau seperti apa? Ya terkadang, ya kadang mereka berpikir. Makanya banyak orang merasa gelisah, merasa takut akan kematian. Padahal kematian itu sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Ya, karena ya beti Arab. Bukti ora ya tetap mati Makanya Allah berfirman dalam surat Jum'ah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu takut daripadanya, kamu lari. Ya setiap manusia berusaha untuk menghindari kematian. Ketika sudah sakit sangat takut mati. Apa maning gersing asinom.
Ya, sing wis tuwa sih barangkali pasrah. Ya, tapi yang masih muda, apalagi yang punya uang, dia berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan kehidupannya. Ya, mereka berusaha, takut akan kematian. Akan tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan mendatangi kalian, hai umat manusia. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu semuanya akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikabarkan kepada kalian apa-apa yang kalian kerjakan. Ini. Kematian senantiasa akan mendatangi kita, dan kaum muslimin alhamdulillah mempunyai kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaan itu letaknya ada di hati kita. Apapun yang dirasakan oleh kita sebagai kaum muslimin, kita merasa sangat bersyukur bahwasanya kita tidak diberi rasa ketakutan ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Ketika mati pun kita sudah yakin bahwasanya kita akan menghadap Allah, walaupun kita belum yakin amalan kita akan diterima. Mungkin kekhawatirannya sedikit seperti itu atau banyak seperti itu. Tapi setidaknya kaum muslimin itu sudah mengetahui tempatnya adalah tergantung daripada usahanya ketika masih hidup di dunia. Kalau orang-orang yang tidak punya keyakinan seperti itu, mereka masih gambar-gambar, sehingga mereka terkadang sangat ketakutan dengan kematian, sehingga terkadang mereka mencari-cari bagaimana caranya agar mereka bisa hidup 1000 tahun kayak Nabi, kayak siapa sinten? Kayak Nabi Nuh nggak? Zaman dahulu. Tapi tidak bisa. Ya, umur kita, umur umat terakhir, ya paling-paling 70 tahun, lebih kurang semending. Ada beberapa yang dilebihkan, tapi itu tidak banyak. Ya, alhamdulillah, bubir, alhamdulillah kayak yang pocok. Sarap 90 tahun. Sudah banyak bonusnya. Ya. Tapi hatinya seolah-olah sudah tertata. Kalau kaum muslimin sudah menata kehidupannya. Takut, kekhawatiran tetap ada. Akan tapi setidaknya sedikit atau banyak sudah mengumpulkan modal untuk menuju kampung yang sesungguhnya, untuk menuju rumah yang sesungguhnya di akhirat kelak. Dan kaum muslimin, di antara kebahagiaan seorang muslim di dalam hidupnya adalah ketika dia bisa menjalankan agamanya dengan benar, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika seorang itu sudah menjalankan dirinya dengan petunjuk yang benar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, makanya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia apapun keadaannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Menggambarkan seorang yang sudah mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang benar. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Sekalian manusia hendaknya mengetahui, kata Allah, anna hadha sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah jalan tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain
jalan yang lurus tersebut. Karena kalau kita mengikuti jalan yang selain jalannya Allah dan Rasulnya, fatafarraqa bikum ngan sabilihi, maka kamu akan bercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah rahimakumullah. Kebahagiaan seorang muslim, kebahagiaan kita semuanya adalah ketika kita di sisa hidup kita bisa kita menjalankan syariat agama ini dengan benar, tanpa ada keraguan, tanpa ada sesuatu yang mengganjal. Kita yakin dengan agama kita, sehingga apapun yang terjadi di kelak kemudian hari kita yakin kita sudah mempunyai dasar-dasarnya. Hanya tinggal kita berusaha untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Ketika seseorang sudah sadar akan hal tersebut, dia akan merasa senantiasa hidupnya terarah. Hidupnya dia gunakan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena memang Allah sudah menggambarkannya sangat jelas dalam Al-Quran. Contoh di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan dalam surat Hud. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ سَقُوا, orang-orang yang celaka, kata Allah, فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ, maka mereka berada di neraka dan di dalamnya mereka, bahasanya luar biasa ini, zafirun wa syahiq, mereka menahan nafas, menghela nafas dengan merintih. Jangan bayangkan seperti apa kira-kira menahan nafas dengan merintih. Kira-kira menahan apa itu? Ya, penghuni neraka mereka menahan nafas sambil merintih karena merasakan siksa yang luar biasa pedih. Mereka merasakan siksa yang tidak akan pernah berakhir. Kata Allah, khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka. Mereka akan kekal di dalam hal tersebut, sekekal sebagaimana kekalnya langit dan bumi, kecuali Allah mempunyai kehendak yang lain. Allah menggambarkan ketika kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini, artinya merasakan manisnya kita beriman kepada Allah, merasakan lezatnya kita beragama dengan agama yang benar. Kita juga nanti akan bisa merasakan lezatnya, kenikmatannya berada di surga. Akan tetapi ketika kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan beragama, tidak bisa merasakan kesenangan ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, berapa banyak orang yang tidak merasa suka dengan beribadah kepada Allah. Ya, mereka akan digambarkan oleh Allah, mereka akan berada di surga, di neraka. Keadaannya mereka merintih terus-menerus, menahan nafas, menahan sakit. Mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Dalam lanjutannya Allah berfirman, Inna rabbaka fa'alul lima yurid, dan Tuhanmu dia melakukan apa yang dia kehendaki, yang sudah ditetapkannya. Wa ammal ladzina su'idu, dan orang-orang yang berbahagia, ya fi dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Maka nanti kesudahannya, kata Allah, fa fil jannah, mereka berada di surga, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka, mereka kekal di dalamnya sebagaimana kekalnya langit dan bumi,
kecuali Tuhan atau Allah tabaraka wa taala berkehendak lain. Ngata'an ghairu majdud, kata Allah, sebagai pemberian yang tidak pernah terputus. Jemaah rahimakumullah, ketika kebahagiaan itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang hanya bisa digambarkan oleh diri kita sendiri, kita sekarang mungkin bertanya bagaimana caranya agar bisa bahagia. Itu tadi, apakah dengan berusaha mencari harta yang banyak, dikumpulna ditumpuk, ya, wadai karung bantalan. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Allah sudah memberikan gambaran. Bagi kita, bagi manusia yang ingin mencari kebahagiaan di dalam hatinya, maka Allah memberikan petunjuknya dengan firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka ketika datang kepada kalian dariku, kata Allah, hudan, petunjuk, yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah, faman taba'a hudaya, maka barang siapa mereka mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yashqa, maka dia akan sekali-kali tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Wa man a'radha an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dankan, maka baginya penghidupan yang sempit. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan besok di hari kiamat dalam keadaan buta, padahal sewaktu di dunia mereka dalam keadaan bisa melihat. Jemaah rahimakumullah, ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat besar maknanya bagi kita semuanya. Allah sudah memberikan resep ketika kita kepengen berbahagia, bahagia fid dunya wal akhirah maksudnya. Kalau hanya bahagia di dunia, itu akan berakhir. Kalau kita hanya mencari kebahagiaan dunia, itu segera akan berakhir. Segera, ya, seberapapun panjenengan kaya, punya uang, ya, pasti akan ditinggalkan. Itu. Seberapapun kita mempunyai keluarga yang sukses yang banyak, anak-anak yang banyak, atau istri yang banyak, itu adalah semuanya akan segera ditinggalkan. Akan tetapi yang kita cari adalah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Maka ketika kita mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran, maka orang yang bisa mencapai kebahagiaan dunia, insya Allah di akhirat juga akan bahagia. Akan tetapi bahagianya sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah tabaraka wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan cara mengikuti petunjuk Allah, mengikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Kata Allah tabaraka wa taala, kalau kita mengikuti petunjuknya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya dan tidak akan pernah celaka. Apapun keadaan kita, baik dalam keadaan gembira, baik dalam keadaan susah, kita akan mendapatkan yang namanya bahagia di dalam hati kita. Akan tetapi kebalikannya, wa man a'rada an dzikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dariku, mengingatku, fa innalahu ma'isyatan donkan, maka baginya penghidupan yang sempit. Walaupun duitnya akeh, tapi tetap saja sempit. Walaupun keluarganya banyak, akan tapi dia dijanjikan oleh Allah akan didapatinya kehidupan yang sempit. Walaupun segalanya ada, akan tapi dia tidak akan pernah puas dengan kehidupannya. Senantiasa keku,
berangan. Ya, orang yang kaya dalam hal syariat, ya dalam ilmu syariat adalah orang yang merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Orang muslim senantiasa seperti itu, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Berbeda dengan orang kafir atau orang yang tidak mensyukuri nikmat. Atau dalam ilmu syariat, dalam istilah agama dinamakan orang fakir. Orang fakir itu seperti apa? Orang yang tidak pernah merasa cukup. Ya, duit tetap miliaran, tapi tidak pernah merasa cukup sehingga bekerja siang malam dengan meninggalkan ibadah. Duitnya miliaran, tapi di mata Allah dia masih fakir, masih tergolong fakir miskin karena tidak pernah merasa cukup. Gimana betul? Ya seperti itu. Makanya Allah memberi gambaran fa inna lahu ma'isyatan donkan, baginya kehidupan yang sempit. Hartanya tidak akan membawa dia kepada keberkahan. Hartanya akan bahkan membuat dia lalai dari kehidupannya sebagai manusia, lalai dari tugasnya sebagai manusia. Apapun yang dia miliki membuat kehidupannya menjadi sempit, tidak berkah, tidak banyak membawa kebaikan bagi dirinya, apalagi bagi agamanya. Dan yang lebih parah lagi, wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, orang-orang yang sempit kehidupan di dunianya, mereka akan dikumpulkan di yaumul qiyamah nanti dalam keadaan buta. Ya, bagaimana kita berjalan dengan kebutaan di akhirat nanti? Kalau kebutaan di dunia sementara, sekali lagi, ya. Kalau di dunia, kalau hanya buta matanya misalnya, sebagai cobaan dari Allah, kalau kita bersabar, insya Allah di akhirat kita tidak akan mengalami kebutaan tersebut. Akan tetapi bagi orang-orang yang di dalam kehidupannya diberi kehidupan yang sempit, dia akan dikumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Lalu Allah juga menggambarkan, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, man amila salihan, barang siapa yang beramal salih, min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, beramal soleh berdasarkan keimanan. Dasarnya iman, lalu beramal soleh. Ya, sehingga setiap amalan bisa dinamakan amalan itu adalah salih kalau didasari dengan keimanan, didasari dengan keyakinan. Akan tetapi kalau amalan tersebut tidak didasari dengan keimanan, dia tidak akan bernama amal salih. Tidak akan diberi pahala oleh Allah, akan sia-sia amalannya. Makanya ini penting untuk kita camkan dalam diri kita. Apa janji Allah? Man ngamila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kebalikannya, kalau tadi mangisyatan dankang, kehidupan yang sempit, maka orang yang beriman dan beramal soleh baginya, Allah akan menjanjikan mereka wala nuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka akan dihidupkan di dalam kehidupan yang tayyibah. Subhanallah, akan dihidupkan dalam kehidupan yang tayyibah. Kehidupan yang tayyibah yang seperti apa? Ya senantiasa beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dalam kehidupannya dengan nerimo, ya, dengan
berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Lanjutannya Allah berfirman, wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak mereka akan diberi balasan yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Jamaah rahimakumullah. Ini janji Allah pada kita semuanya. Ketika kita mencari kebahagiaan, maka tidak bisa tidak kecuali kita harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada agama yang hak, agama yang benar. Sehingga kita merasa tentram. Tentram hati kita dengan menjalankan syariat ini. Kebahagiaan hakiki adalah ketika kita bisa menjalankan agama ini dengan baik. Ya. Ketika kita mempunyai segala yang kita miliki di dunia ini yang sifatnya harta benda dan sebagainya, akan tetapi kita tidak bisa menjalankan syariat ini dengan benar, ini pasti akan timbul kegelisahan, rasa ketakutan dan sebagainya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa ya datang kepada mereka petunjuk dari Allah, barang siapa yang mengikutinya, maka tidak ada kesedihan dan tidak ada rasa takut. Jemaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda kebahagiaan sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ada 3 hal kata beliau. 3 hal tersebut adalah, yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan cobaan. Dan yang ketiga adalah bertaubat ketika melakukan kesalahan. Ini tanda orang yang berbahagia. Semuanya kebaikan, ya, kaum muslimin. Semuanya kebaikan. Orang yang berbahagia itu ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dia tunduk dan bersyukur kepada yang memberi nikmat. Ketika dia diberi kesehatan, diberi harta, diberi anak-anak yang soleh, diberi istri-istri yang soleh, dia tunduk terhadap yang memberikannya. Kenikmatan tersebut itu semuanya adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kepada yang memberikan kenikmatan dengan meningkatkan ketaatan kepadanya, sehingga semestinya akan menimbulkan rasa cinta kepada pemberi nikmat. Dalam hal ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga dia mengakui bahwa itu semuanya nikmat-nikmat yang diberikan adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Tanda orang bersyukur itu mengetahui bahwasanya apa yang diberikan itu adalah pemberian dari Allah yang harus dibelanjakan sesuai dengan hak-haknya, itu maksudnya. Orang yang bersyukur itu mengakui bahwa nikmat yang diberikan itu adalah pemberian dari Allah. Makanya bersyukur ini harus diterjemahkan dalam tindakan. Kita bersyukur diberi kesehatan. Tindakannya apa? Kita rajin beribadah kepada Allah. Kita bersyukur diberi keimanan. Tindakannya apa? Kita jaga keimanan tersebut dengan amal salih. Kita bersyukur diberi harta oleh Allah. Tindakannya apa? Keluarkan zakat dan sedekah ketika sudah mampu. Itu tanda orang yang bersyukur. Lalu juga kita memuji kepada pemberi nikmat tersebut. Dan juga kita tidak menggunakan nikmat-nikmat yang kita miliki di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah ya tanda
kebahagiaan menurut Imam Ibnul Qayyim, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah sabar ketika menghadapi cobaan. Ada beberapa poin dalam sabar ini, kata-kata Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama adalah menahan hati untuk tidak merasa marah dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi penyakit, kita akan menghadapi ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahan. Jangan sampai kita menghujat kepada ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah barang tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang kecuali dia memahami ilmunya. Seorang yang diberi musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada banyak kemungkinan, ya. Kemungkinannya semuanya baik, asal kita bersabar. Yang kedua, kata beliau, menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk. Menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk. Kalau kita diberi ujian, diberi musibah, usahakan yang pertama kita adukan musibah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan baru diberi musibah, semua orang diceritani, ya, mengharap belas kasihan orang-orang. Itu bukan akhlak kita kaum muslimin. Ya, baru terkena musibah sedikit, di-share di grup-grup agar semua orang menghibah kepada kita. Itu bukan akhlak kaum muslimin. Sabar, ya, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah berupa sakit atau berupa apa saja, kita mengadu kepada Allah, pasti Allah akan memberi jalan yang terbaik, ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengabarkan, bukan. Akan tapi kita mengabarkan musibah kita barangkali kepada orang-orang yang memang diperlukan untuk diabarkan, seperti saudara atau yang lain. Sedangkan yang lain tidak perlu. Kalau memang tidak perlu saudara mengetahui, ya tidak usah diberitahukan. Ya, kalau misalnya panjenengan biasa memberitahu, kadang kalau tidak biasa memberitahu, saudara kadang-kadang juga berpikiran negatif, ya. Anggar lagi susah beta mengabari, anggar senang orang tuh ngabari. Gimana betul? Itu seperti itu. Ya makanya penting untuk kita pahami agar supaya yang pertama kita adukan ketika kita menghadapi musibah adalah mengadu kepada Allah. Yang ketiga adalah menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan apa yang tidak dibenarkan ketika terjadi musibah. Misalnya sedih lalu panjenengan merobek-robek baju ataupun melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri, ya. Sirah dipentok-pentok nambang tembok misalnya. Gitu. Seperti itu. Tidak boleh. Kata. Yang terakhir yaitu bertobat ketika melakukan kesalahan. Ya, orang yang berbahagia itu senantiasa sadar ketika salah, dia tahu bahwa itu salah. Karena tahu bahwa itu salah, maka dia senantiasa bersegera bertaubat. Taubatnya banyak caranya. Di antara cara yang mudah, iringi kesalahan-kesalahan dengan perbuatan baik. Itu. Ketika panjenengan sudah merasa baru saja melakukan dosa, cepat-cepat diganti dengan perbuatan baik, dengan sedekahlah, dengan sholatlah, dengan membaca Quranlah, atau dengan cara membantu orang, memberi makan kepada orang, bersegera agar supaya dosa tersebut segera dihapus. Inilah kata Ibnul Qayyim, ya, resep-resep agar kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya. Nah, orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia insya Allah akan berbahagia di akhirat. Akan tapi ketika seorang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, di akhirat lebih celaka lagi. Ya, nang dunia wis miskin, nang akhirat lebih miskin. Di dunia sudah sengsara, nang akhirat lebih sengsara. Na'udzubillah. Kita akhiri
dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.